Salam saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita berjumpa kembali di Minggu tanggal 26 April 2020 atau yang kita sebut sebagai Minggu ketiga Prapaskah. Saudara yang diberkati, kita hari ini akan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita merenungkan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, kami akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Maka berkatilah kami yang mendengar dan berkatilah hamba yang akan menyampaikannya. Kiranya melalui firman Tuhan ini, maka kami dikuatkan, kami dihiburkan, dan kami memiliki kepastian bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kami menjalani hidup ini, dan Tuhan juga yang akan menyelamatkan kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini, di minggu ini, kita akan renungkan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 35 sesuai dengan almanak gereja kita, Gereja Metodis Indonesia. Saya akan membaca, silakan saudara-saudara mengikutinya ataupun juga bisa membacanya dalam hati masing-masing. Saya akan membaca perikop berjudul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka.
Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari firman Tuhan ini yang telah saya baca, dan yang tentunya saudara-saudara juga membacanya di rumah masing-masing, di dalam hatinya masing-masing juga. Ini adalah sebuah peristiwa penampakan Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Dan dalam teks ini dikatakan kepada kedua murid yang sedang dalam perjalanan ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Saudara-saudara yang diberkati, saya mau katakan bahwasannya di dalam perjalanan hidup ini sama seperti kedua murid ini juga yang sedang menuju ke Emmaus. Tentu kita menghadapi berbagai rintangan, berbagai persoalan yang ada dalam diri kita dan juga yang akan kita hadapi di sepanjang perjalanan hidup kita. Kadangkala saudara-saudara yang diberkati, kita menemui kerikil-kerikil tajam yang seakan-akan itu tidak pernah berhenti, tiada pernah hilang, terus-menerus menghantam jiwa kita, terus-menerus menghantam pikiran kita, bertubi-tubi. Di masa sekarang ini pun kita mengalami yang demikian. Kita tahu bagaimana situasi saat sekarang ini. Kita tahu begitu banyaknya orang yang penuh dengan kekhawatiran di dalam menjalani hidupnya. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati, kita harus memahami sesungguhnya bahwa di dalam perjalanan kehidupan ini kita harus tahu bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu tidak meninggalkan kita, meski dengan cara-cara yang mungkin tidak kita sadari. Ada seorang penulis buku dan juga seorang pendeta dari Skotlandia yang bernama Oswald Chambers. Dia menuliskan kata-kata demikian: Yesus jarang datang di saat kita mengharapkannya. Dia muncul di saat yang paling tidak kita duga dan selalu berkarya melalui cara-cara yang paling tidak masuk akal. Jadi kalau kita merenungkan apa yang dituliskan oleh Oswald Chambers ini, maka kita seakan-akan benarlah peristiwa yang dialami oleh kedua murid ini. Kita tahu dari pembacaan firman Tuhan tadi bahwa di dalam perjalanan kedua murid menuju Emmaus, mereka tidak mengenal bahwa yang bersama mereka berjalan itu adalah Yesus. Tuhan Yesus muncul, hadir tanpa diduga, dengan tiba-tiba dan di dalam ketidakmengertian mereka. Itu faktanya Bapak Ibu dalam teks ini. Mungkin kita pun seperti itu juga. Sebagaimana yang dikatakan oleh Oswald Chambers. Kita mengharapkan Tuhan hadir. Kita mengharapkan Tuhan berkarya melalui doa-doa yang kita sampaikan Bapak Ibu. Tetapi kita tidak melihatnya. Tapi kita jangan salah bahwa sesungguhnya Tuhan bekerja, berkarya dengan cara-cara yang kita tidak sadari dan tidak kita mengerti.
Dan itu adalah sebuah kepastian yang harus kita imani dalam kehidupan religius kita ini. Yang menarik, saudara-saudara, dalam teks ini, itu bisa kita lihat pada ayat yang ke-16 dan juga ayat ke-31. Di dalam perjalanan itu, di ayat ke-16 dikatakan mereka tidak mengenal Yesus. Mereka tidak tahu siapa orang yang bersama dengan mereka dan siapa orang yang sedang berbicara, berdiskusi dengan mereka. Tapi pada ayat yang ke-31 dikatakan mereka mengenal bahwa orang yang berjalan dengan mereka itu adalah Yesus Kristus. Jadi ada di sini rentang waktu, Bapak Ibu. Kalau kita memahami, kalau kita mau merenungkan perjalanan itu. Dari ayat 16 tidak tahu, lalu menjadi tahu pada ayat 31. Di sepanjang perjalanan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati, di ayat yang ke-16 dikatakan, ayat ke-13, bahwa kedua murid itu pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, kira-kira letaknya 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Nah, perjalanan mereka itu 7 mil. Dan tentu perjalanan mereka bersama dengan Tuhan Yesus. 7 mil itu, saudara yang diberkati, kalau ditempuh dengan jalan kaki di masa kita sekarang ini adalah 3 jam 17 menit. Karena 7 mil itu sama dengan 11,2 km dan 1 km ditempuh dengan 17 menit. Maka 11,2 km dikali 17 menit sama dengan 190,4 menit. Dan itu sama dengan 3 jam 17 menit. Maka di sepanjang perjalanan 3 jam lebih itu ada peristiwa, ada sebuah kisah yang mengubah hidup kedua murid dari yang tidak tahu di ayat ke-16 menjadi tahu pada ayat yang ke-31. Dan ini yang akan kita renungkan, saudara yang diberkati. Mengapa perubahan transformasi itu terjadi? Tema kita pada hari ini, di minggu ini, yaitu menjalani hidup dengan sukacita dan karya. Menjalani hidup dengan sukacita dan karya. Saudara-saudara yang diberkati, dikatakan dalam teks ini, di ayat ke-13, bahwa kisah ini terjadi pada hari itu juga. Maksud pada hari itu juga menunjuk kepada pada hari yang sama peristiwa bangkitnya Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perjalanan itu, saudara yang diberkati, kedua murid dikatakan bahwa mereka sedang mempercakapkan, mereka sedang memperbincangkan segala sesuatu yang terjadi. Itu ada ayat ke-14. Apa itu? Yang mereka perbincangkan adalah Yesus disalib dan mati dan dikuburkan. Dan yang kedua yang mereka perbincangkan adalah kubur Yesus itu kosong. Nah, ketika mereka memperbincangkan itu, mendiskusikan itu, apakah yang terjadi dalam diri mereka? Apa yang terjadi pada jiwa mereka? Mari kita lihat, saudara yang diberkati, pada ayat 17b. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ketika Tuhan berkata, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Nah, kata muram ini, Bapak Ibu, sangat menarik untuk kita teliti. Di dalam versi bahasa Batak Tobanya, kata muram itu, kalau kita lihat dalam Bible, situ dikatakan tuki. Itu terjemahannya adalah tunduk sedih. Lalu dalam versi bahasa Yunaninya, di situ tertulis dengan sebuah kata suku tropoi. Dan itu diterjemahkan, suku tropoi itu adalah sedih. Nah, jadi Bapak Ibu, dari dua versi bahasa itu, kata muram kita artikan adalah sedih. Maka ketika mereka dikatakan muka muram, sesungguhnya mereka berwajah sedih. Dan jiwa mereka juga sedih. Mengapa saya katakan ketika muka muram, berarti jiwanya pun itu muram ataupun sedih. Memang Bapak Ibu,
di situasi-situasi tertentu kita tidak bisa katakan bahwa muka atau wajah itu adalah gambaran jiwa seseorang. Karena wajah itu bukan jaminan kita mengetahui isi hati seseorang. Sehingga ada istilah yang mengatakan bermuka dua, bermuka sandiwara. Bahkan sampai ada yang kehilangan muka. Tuhan Yesus pun pernah mengatakannya dalam Matius pasal 7 ayat 15, ada serigala yang berbulu domba. Yang artinya bahwa ada orang yang berpenampilan yang tidak sesuai dengan kepribadian ataupun isi hatinya itu sendiri. Namun Bapak Ibu, dalam teks ini secara khusus kita bisa memahami bahwa memang benar kedua murid itu sedang sedih dengan kata muram itu. Mengapa? Saya pernah membaca tulisan dari seorang sosiolog bernama George Hablamer. Dia katakan demikian, dalam realitas kehidupan manusia ada yang namanya interaksi simbolis. Interaksi simbolis artinya apa? Bahwa dalam interaksi sosial itu seseorang itu menampilkan gestur, menampilkan perilaku yang mencerminkan isi hatinya. Isi hatinya itu dia tampakkan melalui gesturnya. Lalu beberapa filsuf juga mengatakan, saudara yang diberkati, misalnya dikatakan ada seorang filsuf bernama Ernst Cassirer, dia katakan demikian, bahwa manusia itu sesungguhnya punya dua tipe selain tipe-tipe yang lainnya. Manusia itu adalah makhluk simbolis menurut filsuf Ernst Cassirer ini. Manusia adalah makhluk simbolis, animal symbolicum. Dan manusia juga adalah makhluk berelasi, animal sociosus. Jadi dari dua hal itu kita bisa pastikan bahwa muram yang dituliskan dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 17b itu adalah simbol, gestur yang hendak diperlihatkan penulis Injil Lukas kepada kita, kepada pembaca, bahwa murid saat itu dalam keadaan sedih. Sedih Bapak Ibu, mereka bingung, mereka ragu. Secara teologi seseorang yang sedih, seseorang yang muram, ketika mengetahui kebangkitan Kristus, maka itu pertanda bahwa dia tidak percaya benarlah Yesus itu bangkit. Sedih Bapak Ibu, muram itu bisa kita terjemahkan sebagai seseorang yang tidak mempercayai bahwa Yesus itu sudah bangkit dalam peristiwa dalam Injil ini. Maka inilah yang sesungguhnya membuat kedua murid di ayat ke-16 dikatakan tidak mengenal Yesus. Karena mereka bersedih, mereka ragu, mereka bimbang, mereka tidak percaya Yesus bangkit. Maka di ayat ke-16 dikatakan mereka tidak mengenal Yesus. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sesuatu yang menghalangi itu adalah kesedihan mereka pada fakta bahwa kubur Yesus itu kosong dikarenakan Yesus itu telah bangkit. Kata mengenal pada ayat ke-16 di situ tertulis dalam versi bahasa Yunaninya, ini harus saya sebutkan agar kita mengerti, adalah ekratonto. Diterjemahkan memahami. Ini indikatif imperfect Bapak Ibu, pasif. Indikatif imperfect pasif. Yang artinya apa? Ketika mereka tidak memahami, atau dalam teks TBLI kita tidak mengenal, itu artinya mereka benar-benar tidak memahami siapa sosok yang bersama dengan mereka di sepanjang perjalanan itu. Dan bentuknya pasif. Terus-menerus mereka tidak memahami, tidak mengenal siapa sosok yang bersama dengan mereka itu dalam perjalanan. Karena dia imperfect pasif.
Selama 3 jam 17 menit perjalanan itu, mereka tidak mengenal Yesus. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat yang ke-25, Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh yang berhati lamban." Tuhan Yesus mengatakan itu kepada kedua murid tersebut. Jadi Bapak Ibu, saudara yang diberkati, dalam perjalanan hidup kita saat sekarang ini, dalam kehidupan religius kita di saat sekarang ini, tentu kita mengalami guncangan-guncangan kehidupan. Ada yang menatap masa depan, mungkin pesimis. Ada yang menatap masa depan dengan putus asa, tanpa adanya pengharapan, pasrah. Perjalanan kedua murid menuju Emmaus itu, ini adalah perjalanan kita juga menuju masa depan, Bapak Ibu. Nah, apakah di dalam menjalani masa depan kita seperti kedua murid itu, penuh dengan kesedihan, penuh dengan kebimbangan dan ketidakpercayaan bahwa Yesus itu ada, hadir, telah bangkit, hidup? Apakah kita seperti itu atau tidak, Bapak Ibu? Kita coba flashback kehidupan kita 2 bulan yang lalu, kontras dengan kehidupan kita saat sekarang ini. Kita yang biasanya bekerja di luar, kita yang biasanya belajar di luar, kita yang biasanya beribadah di luar rumah, hari ini kita mesti belajar, bekerja dan beribadah di rumah. Kita mungkin secara alamiah berkata, apakah ini selamanya terjadi? Apakah seperti itu terjadi selamanya? Secara duniawi kita berpikir. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan sampai ketika kita mengandalkan pikiran-pikiran duniawi itu, berkata bahwa kehidupan masa saat sekarang ini akan terus seperti itu di masa depan. Yesus mengatakan pada ayat ke-25 kepada kita, "Hai kamu orang yang bodoh dan berhati lamban." Saudara-saudara yang diberkati, kembali kepada teks ini, memang benar pada ayat 26 bahwa Mesias itu harus menderita. Diterangkan Tuhan Yesus kepada muridnya. Tetapi penderitanya itu menuju kemuliaan, menyelamatkan manusia, mengalahkan maut, dan memberi kepastian kepada manusia hidup kekal bersama dengan Allah. Tapi kebangkitan itu pasti. Ini yang mau diterangkan Tuhan Yesus kepada kedua murid itu. Sehingga pada ayat yang ke-27 dikatakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi saudara-saudara yang diberkati, kemudian di ayat yang ke-31 dikatakan, di dalam pengajaran itu mereka pun mengenal dia. Terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Ini menarik, saudara yang diberkati. Di dalam ketidakpercayaan kedua murid itu, di dalam kesedihan kedua murid itu, di dalam kebimbangan mereka apakah benar Yesus itu telah bangkit atau tidak sama sekali, Tuhan Yesus memberikan stimulasi kepada mereka yang bersifat mengajar. Tuhan Yesus memberikan dorongan rangsangan yang sifatnya mengajar kepada mereka dengan mengajarkan kitab suci, dan di ayat yang ke-30 dengan mengambil roti lalu memecahkan dan memberikannya kepada mereka. Ada 2 hal yang dikerjakan Tuhan Yesus kepada kedua murid itu. Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka di dalam ketidakpercayaan itu. Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka di dalam kesedihan mereka itu. Maka kita pun harus mengimani ini. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita terus jatuh dalam kesedihan. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian menatap masa depan. Tapi Tuhan Yesus tetap memberikan stimulasi kepada kita, memberikan
sentuhan-sentuhan kepada kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita, meski dengan cara-cara yang tidak kita pahami. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penulis dan seorang pendeta dari Skotlandia tadi, Oswald Chambers, bahwa Tuhan kadangkala datang, Tuhan bertindak dengan cara yang tidak kita mengerti. Di dalam teks ini, saudara yang diberkati, Tuhan Yesus mengajar dan melayani mereka. Itu sebagai dorongan, stimulasi agar mereka bisa mengenalnya. Dampaknya apa? Ada 3. Ayat 31, mereka mengenal Yesus. Lalu ayat 32, hati mereka berkobar dan penuh semangat. Dan di ayat ke-35, mereka menjadi saksi. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam rentang waktu itu, ketika di ayat ke-16 mereka tidak mengerti, lalu di ayat ke-31 mereka menjadi mengerti dan mengenal Yesus. Itu dikarenakan Tuhan Yesus mengadakan 2 perbuatan. Mengajarkan kitab suci, dan yang kedua melayani mereka dengan memecah-mecahkan roti. Saudara yang diberkati, mengenal di ayat ke-31. Ini dikatakan adalah kata yang sifatnya indikatif aorist pasif. Tertulis dienoiktesan. Dienoiktesan ini diterjemahkan terbuka. Dan kata dienoiktesan ini atau indikatif aorist pasif ini mereka, mata mereka itu terbuka sepenuhnya. Pengertian mereka itu, pengetahuan mereka itu permanen, mengerti, mengenal bahwa benarlah itu Yesus yang selama ini bersama dengan kita, dan dia benar-benar bangkit. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati, kata terbuka di ayat 31 ini adalah penjelasan kepada kita ketika mereka mengenal Yesus, karena terbukalah mata mereka, itu permanen selama-lamanya. Sehingga di ayat 35 mereka benar-benar menjadi saksi, mensaksikan bahwa Kristus benar-benar bangkit karena bertemu bersama dengan mereka berjalan menuju Emmaus. Kalau kita bandingkan dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7 dikatakan situ, maka terbukalah mata mereka. Ini tentang Adam dan Hawa. Banyak para penafsir mengatakan terbukalah ini hampir sama dengan kata terbuka dalam Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-31 ini. Permanen juga. Adam dan Hawa, terbukalah mata mereka, tahulah mereka bahwa mereka saat itu tidak berpakaian. Sama seperti kedua murid itu mengerti dan tahulah mereka bahwa sosok yang bersama dengan mereka itu adalah Yesus. Maka saudara yang diberkati, murid-murid mengenal Yesus dan tidak lagi bersedih dikarenakan mereka menerima pelayanan Yesus dan mereka mendengarkan pembacaan atau pengajaran kitab suci. Inilah yang membuat mengapa di ayat ke-16 mereka tidak mengerti, mengenal Yesus, lalu di ayat ke-31 mereka mengerti dan mengenal Yesus. Karena dalam rentang waktu 3 jam 17 menit itu, kepada mereka diajarkan kitab suci dan kepada mereka Yesus memberikan pelayanan. Maka saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian, maka kunci keberhasilan kita dalam menjalani hidup ini adalah tidak lepas dari firman Tuhan itu sendiri. Sama seperti kedua murid itu, yang di awalnya sedih, tapi akhirnya mereka bersuka cita karena ada firman Tuhan yang mereka terima di sepanjang perjalanan itu. Maka kita pun akan mampu melewati masa-masa seperti ini ketika firman Tuhan itu benar-benar dekat kepada kita. Akhirnya saudara-saudara yang diberkati, Tuhan memang tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian menuju masa depan. Sekalipun itu penuh dengan tantangan, yakinlah, percayalah, Tuhan ada, hadir
bersama dengan kita, meski kita tidak melihatnya secara fisik. Tuhan itu tidak pernah menutup mata kepada kita, Bapak Ibu. Ayub di dalam pergumulannya, dalam penderitaannya pun demikian. Ayub dalam pergumulannya tidak menyalahkan Tuhan. Ayub dalam penderitaannya tidak menjadikan dirinya itu musuhnya Tuhan. Meski ketiga temannya mengatakan bahwa itu karena dosanya. Ayub tetap percaya, tetap setia bahwa Tuhan mengasihi dia. Meski dia dalam pergumulan. Maka biarlah kita pun seperti itu juga, Bapak Ibu. Saudara yang diberkati. Kita tetap setia dan percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Di masa-masa kekhawatiran pergumulan kita saat ini. Dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 tertulis. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Maka dari Yeremia 29 ayat 11 ini, kalau kita kaitkan dengan kisah perjalanan kedua murid tadi, sesungguhnya Tuhan menempatkan kita di dalam rancangan-rancangan damai sejahteranya. Tuhan tidak akan membawa kita kepada kecelakaan. Tuhan tidak akan membawa kepada kita penderitaan, tapi Tuhan justru membawa dan menempatkan kita di padang rumput yang hijau. Karena Tuhan adalah gembala kita. Mazmur 23, Bapak Ibu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena setiap detik, setiap waktu ada Tuhan yang bersama dengan kita dan yang akan membawa, menuntun kita ke kehidupan yang lebih baik mulai hari ini. Tuhan akan menyelamatkan kita. Hanya saja saudara yang diberkati, saya mau katakan kepada kita, di dalam masa-masa seperti ini, tetaplah kita setia kepada Tuhan, tetaplah kita dekat kepada firman Tuhan. Belajar, mengajar, dan mempraktekkan firman Tuhan kepada siapa saja, khususnya kepada diri kita. Yakinkan itu Bapak Ibu Saudara yang berkati. Firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu berakar harus dalam diri kita, sehingga kita akan dipenuhi oleh firman Tuhan, dan oleh firman Tuhan itulah kita mampu menjalani kehidupan di masa yang ke depan. Firman Tuhan Bapak Ibu adalah satu-satunya pertolongan kita di dalam menghadapi situasi sulit seperti ini. Kedua murid itu mendapatkan transformasi kehidupan dari tidak mengenal, tidak percaya menjadi mengenal Yesus, dikarenakan mereka diajarkan kitab suci. Termasuk juga di saat sekarang ini, mari kita terus saling mendukung dalam kasih, menolong dengan kasih. Tuhan Yesus pun mengasihi kedua murid itu. Bahkan Tuhan Yesus melayani mereka dengan memecah-mecahkan dan memberikan roti kepada mereka. Maka di saat ini mari kita juga mengasihi sesama kita. Mari berbagi, mari saling memberi dengan kemampuan yang ada pada diri kita, Bapak Ibu. John Wesley, Bapak Gereja kita, mengatakan, carilah, simpanlah, tapi berikanlah sebanyak-banyaknya. Maka marilah kita menjadi berkat, karena kita yakin bahwa ada Tuhan bersama dengan kita yang akan menemani, menuntun kita melewati masa-masa sulit ini, menuju hari yang penuh dengan pengharapan dan sukacita. Karena kedua murid pun dituntun Tuhan sehingga menggapai hidup yang baru, maka kita pun juga akan seperti itu. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa kami di surga atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami bersyukur Engkau menyapa kami pada hari Minggu ini oleh firman Tuhan yang menguatkan dan menghiburkan kami, bahwa sesungguhnya Tuhan ada bersama dengan kami, menemani kami, menuntun kami ke masa depan yang penuh dengan harapan. Sama seperti kedua murid yang mengawali perjalanan hidup mereka dengan kesedihan, dengan ketakutan, kebimbangan.
tapi akhirnya mereka menemukan kebahagiaan dan sukacita. Karena di dalam perjalanan mereka, firman Tuhan diajarkan dan Tuhan memberikan pelayanan kepada mereka. Maka kami pun mengimani hal itu juga, bahwa di dalam perjalanan hidup ini, kami haruslah tetap setia kepada firman Tuhan, belajar, mengajar, dan mempraktekkan firman Tuhan itu. Maka kami pun akan senantiasa dituntun oleh Tuhan menuju masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami mampu menang melewati masa-masa sulit seperti ini. Kami mau berdoa, Bapa, Engkau kiranya menolong dan memberkati kami pribadi lepas pribadi, memberkati seluruh jemaat Tuhan, jemaat Metodis di Resort Tarutung ini, memberkati setiap orang percaya, memberkati setiap manusia di dunia ini, Tuhan. Tuhan yang memberkati keluarga kami masing-masing, menjaga, memelihara, menjauhkan kami dari sakit dan penyakit. Kami yakin Tuhan ada bersama dengan keluarga kami. Tuhan ada bersama kami setiap saat, tanpa pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bawalah kami menuju masa depan yang indah, Tuhan, sebagaimana kedua murid itu menemukan masa depan yang indah. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.